Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di tutor terakhir untuk mata kuliah IoT yang dosen pengampunya adalah Bapak Joko Supriyanto. Nanti pertemuan terakhir ini kita insya Allah akan coba ini ya teman-teman, melakukan praktek tugas yang ada di LMS tapi menggunakan infrastruktur yang berbeda. Nanti kita menggunakan Node-RED untuk mencoba telemetri data IoT sesuai dengan skenario dan sketch yang ada di LMS. Tapi sebelum kita mulai pada pertemuan sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diskusi kita nanti dimudahkan dan diberkahi. Berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Oke, teman-teman bisa lihat di ini ya, sudah bisa lihat di layar. Kita coba cek ke di LMS-nya dulu ya. Nah, untuk project IoT yang diminta oleh dosen pengampu ini adalah menampilkan data telemetri langsung ya, live feed menggunakan dashboard Arduino Cloud dengan inputan sensor untuk sensor kelembaban suhu, atau sensor itu menggunakan DHT22 kalau kita lihat sketchnya ini ya. Ini menggunakan DHT22, kemudian sebagai input lainnya menggunakan potentiometer untuk mengetahui siklus tegangannya. Ini nanti ketika potentiometernya diputar ke kanan atau ke kiri, nanti tegangannya bisa naik turun ya, atau istilahnya tuh apa ya, increment nilai tegangannya, increment dan decrement sesuai dengan posisi potentiometernya. Nah, ini LED dirangkai seperti ini, dirangkai pull up ya sebagai output, nanti bisa di akses melalui ini tombol LED di sini. Nah, tapi nanti kita coba simulasi ini menggunakan Arduino Cloud. Dengan menggunakan alternatif Node-RED ya, infrastruktur Node-RED daripada Arduino Cloud. Kenapa menggunakan Node-RED, teman-teman? Ini ya. Nah, ini teman-teman lihat di sini. Saya harapkan nanti teman-teman, ini saya simpan dulu. Nah, membuat group tabs begini nanti. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman ingin kembali ke mata kuliah IoT ini atau project ini, teman-teman sudah punya savean bookmark ini ya. Nanti tinggal dibuka sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk wiring, untuk ini library apa aja yang kita pakai. Kemudian ini brokernya, MQTT broker. Ini tadi platform untuk telemetrinya. Lalu ini kebutuhan Node.js, ini adalah kebutuhan subscribe dan kliennya, kita menggunakan JavaScript. Nah, ya, kita mulai dari sini teman-teman. Kita mungkin mulai dari instalasi ya. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti saja proses instalasinya yang saya akan demokan ini. Tapi sebelum situ mungkin saya akan mengingatkan kembali ya proses skematik demo yang kita akan lakukan. Sebentar, coba saya lihat dulu. Oke, teman-teman. Nah, ini skematik kita ya, skematik sederhana kita nanti yang kita akan coba buat infrastruktur MQTT-nya. Yang di pertemuan lalu kita sudah jelaskan bahwa MQTT atau telemetri atau IoT kita menggunakan infrastruktur MQTT itu seperti ini. Skematik sederhananya yaitu nanti kita membutuhkan broker untuk menjadi pihak ketiga untuk bisa membuat istilahnya konten untuk dipublish dan disubscribe ya.
Nah, jadi nanti kita membuat kontennya itu adalah inputan dari klien kita atau dari MQTT klien pada kesempatan ini kita, atau pada demo simulasi telemetri ini kita kliennya menggunakan, ini kelihatan ya. Ya, ini klien kita menggunakan ESP32 untuk transmit data inputan sensor kita ke brokernya atau pihak ketiganya. Nanti dari sini backend servernya lah ya, bisa dibilang ya, kita menggunakan third party backend server, menggunakan broker dari service broker dari kita pakai HiveMQ namanya. Nah, sebenarnya kita juga bisa membuat broker sendiri. Kita bisa membuat server untuk kita bisa mempublish dan subscribe konten kita. Tapi nanti pada simulasi semester ini mungkin kita hanya menggunakan open broker yang ada di market aja. Nah, baru nanti dari MQTT client sebagai pihak yang subscribe informasinya itu kita menggunakan Node-RED. Nah, sedangkan kalau infrastruktur menggunakan Arduino Cloud, dia memang MQTT-nya sudah include sebagai broker dan sebagai klien untuk ke broker sebagai klien untuk mensubscribe informasinya. Jadi dia sudah include satu paket. Nanti teman-teman tinggal mengenerate hash key-nya untuk bisa mendaftarkan klien sebagai input, biar nanti bisa transmit atau mendistribusi data telemetrinya sesuai dengan hash key code-nya. Nah, itu kelebihan menggunakan Arduino Cloud. Satu adalah dia servernya adalah server yang kita kelola sendiri. Jadi memang kita punya independensi mengenai data telemetri yang kita kelola. Sedangkan kalau menggunakan broker ini adalah risikonya datanya kita open public ya, dan bahkan juga IP address-nya juga nanti IP address public yang mungkin bisa diakses oleh orang lain juga ketika dia menggunakan IP address kita. Tapi untuk demo sebenarnya nanti kita akan mengganti MQTT brokernya. Nanti untuk ini ya, untuk kesempatan yang selanjutnya kita akan menggunakan MQTT brokernya ini menggunakan private server kita sendiri nanti yang kita akan bangun menggunakan Raspberry Pi atau menggunakan microcontroller yang lain, atau bukan microcontroller ya. Kemarin kita sudah bahas kalau Raspberry Pi itu masuk dalam family-nya. Coba kita cek. Raspberry Pi itu masuk dalam family-nya single board komputer ya. Nanti kita bisa pakai SBC single board komputer yang murah-murah aja, atau mungkin teman-teman kalau punya komputer dan laptop yang bisa on selama nanti pemakaian telemetri ini, bisa juga kita tinggal mengganti MQTT broker nanti menggunakan Node-RED juga ya. Node-RED sebagai broker. Tapi untuk simulasi itu mungkin kita akan ubah nanti di next semester ya. Kita sementara pakai broker yang open dulu. Nah, ini sederhananya arsitektur telemetri kita ya. Nanti inputnya kita bisa sesuaikan dengan tugas. Kalau tugas di sini inputnya, tadi kita lihat skematiknya, inputnya adalah ini DHT22 dan potentiometer. Kemudian sebagai output ini LED ya. Nanti LED-nya kita buat dia sebagai klien juga. Untuk LED-nya nanti kita buatkan dia sebagai subscribe. Untuk mensubscribe balik dari klien sini, nanti posisinya buttonnya ada di sini. Tapi nanti mungkin coba kita bikin sederhana dulu menggunakan inputan sensor dan potentiometernya. Nah,
kita kembali ke wiring dulu, wiring diagramnya. Nah, ini teman-teman, ini teman-teman nanti bisa copy aja ini project ini, saya sudah sematkan di LMS. Karena kalau di LMS dari dosen pengampu ini tidak diberikan sketsnya ya. Ini teman-teman mungkin bisa lihat di sini. Ini tidak disematkan codingannya. Ini teman-teman, ini hanya berupa gambar. Jadi teman-teman nanti kalau mau butuh codingannya atau sketching, kalau Arduino biasanya sketching ya, sketchingannya. Ini teman-teman bisa copy aja, tinggal dipakai. Nah, untuk kita coba membahas sedikit ininya ya, namanya anatomi sketchingnya ini. Jangan lupa teman-teman harus import kebutuhan library-nya. Kalau di sini, kalau teman-teman menggunakan Arduino Cloud, ya, itu ada library terpisah ini yang teman-teman harus nanti import, download dan import ke IDE-nya. Teman-teman nanti bisa coba ini ya, kalau mau menggunakan Arduino Cloud, ini sudah ada rekamannya yang nanti ini sudah lengkap nih rekamannya, cara konfigurasinya menggunakan Arduino Cloud dan menggunakan wiringnya, proses wiring dan proses menambahkan library tambahan ini. Coba kita cek. Oke, ini dashboardnya, ini membuat dashboard untuk IoT-nya, untuk dashboard telemetrinya. Oke, kita coba cek di sini aja deh. Kita cek prakteknya. Oke. Mana library-nya? Oke, sebentar. Oke. Library-nya download di mana ya? Oh, ini ya, sorry. Nanti teman-teman bisa tambahkan library Think Properties ini ya. Ini nanti disematkan di Arduino Cloud, atau kita kalau teman-teman belum punya Arduino terinstall di komputer, teman-teman juga bisa men-sketchingnya melewat Arduino Cloud. Sorry ya, Arduino IDE Cloud. Kalau Arduino Cloud itu dashboard IoT-nya, kalau Arduino IDE atau Cloud Editor-nya untuk ini ya, untuk sketching. Nah, ini pakai ini, login pakai username teman-teman, pakai email. Sebenarnya saya udah uninstall sih Arduino-nya ya. Nah, ini kita mau sketching IDE di sini. Nah, ini basisnya bisa online ya, sketchingnya. Nah, tinggal di create new. Nah, ini kita bisa tinggal copy aja codingannya yang sudah saya ini tulis ulang ya. Kalau teman-teman nanti mau full menggunakan Arduino Cloud atau Arduino sketchingnya di sini. Oh ya, sebenarnya tidak perlu ya. Kalau kita sudah menggunakan Walkwi, kita nggak perlu sketching lagi di Arduino-nya, Arduino editornya. Nanti kita tinggal sketchingnya di sini aja, di Walkwi-nya aja. Nanti kebutuhan aplikasi Arduino-nya, ini saya buat ini baru, buat tab baru. Ini nanti ini Arduino ya, Arduino Cloud. Ini kalau teman-teman tinggal
buat hashkey-nya aja di Arduino Cloud. Di Arduino Cloud. Oke. Nah ini di sininya ya, di Arduino Cloud ini ya. Oke, tapi kalau untuk Arduino Cloud teman-teman nanti bisa langsung ke LMS-nya untuk bisa mengikuti tutorialnya ya. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 tutorial. Tutorial pertama adalah wiringnya plus juga sketching. Kemudian tutorial keduanya ini adalah dashboard, membuat dashboard untuk telemetri datanya di Arduino Cloud. Yang ketiga, yang ketiga berarti sketching. Terakhir sketching. Nah ini sketchingnya langsung di Walkui ya. Dan nanti untuk Arduino Cloud harus teman-teman tambahkan library things properties-nya ini ditambahkan untuk Oke, kita kembali lagi. Mohon maaf tadi sampai ini ya. Sampai dengan kita coba memahami anatomi dari codingnya. Oke. Tadi sebelum itu kalau teman-teman menggunakan Arduino Cloud, teman-teman juga bisa mengikuti sharingnya video yang ada di LMS ini, dan jangan lupa untuk menyertakan library tambahan yaitu thing properties ini untuk mengkonfigurasi komunikasi transmitting dan atau mengkonfigurasi telemetri distribusi data antara platform Arduino IDE dengan Arduino Cloud, atau mungkin dalam konteks ini kita karena IDE-nya kita langsung menggunakan Walkui, nanti dari Walkui ke Arduino Cloud-nya. Nanti ada, kalau teman-teman lihat di sini library-nya ini kan berisi ini ya. Apakah kelihatan? Mohon izin sebentar. Nih, sebentar, apakah kelihatan? Oke, saya mau buka ini di ini aja. Di sini aja. Kita buka. Nah, ini tadi sebentar. Ininya kita mau buka di sini aja. Nah, ini ya. Kelihatan ya, ini library-nya. Oke, sorry. Nah, ini library-nya kan isinya karakter SID, pas dan device key-nya. Nah, ini untuk kita konfigurasi hash key-nya untuk bisa membuat server independen sesuai dengan infrastruktur brokernya kita nanti buat ya. Nah ini jangan lupa nanti kalau teman-teman pakai Arduino Cloud harus mengincludekan library ya. Saya taruh di library ininya things properties ya. Tapi karena kita nanti demonya pakai Node-RED, kita tidak perlu mengincludekan things properties ya. Kita langsung demo menggunakan ini ya, mendeklarasikan klien dan brokernya di ini, nanti di sini saja. Nah ini di sini, sorry, ini ya, langsung di IDE-nya aja. Nah untuk mungkin sebelum ke coding, ke sketchingnya, saya kembali ke wiring dulu. Kita pilih wiring di sini. Nah ini teman-teman saya asumsikan sudah paham ya mengenai gimana wiring sederhana input output ini ke dalam ISP. Nanti teman-teman langsung kembali saja ke datasheet masing-masing. Oh ini saya lupa menyebutkan, ini nanti outputnya salah satu output untuk
bisa menampilkan, atau kita coba start aja simulasinya. Oke, seperti ini. Nanti simulasinya adalah ini potensiometernya nanti untuk mengindikasikan besaran voltasenya. Ini sebagai output ya, display LCD ini sebagai output. Nah, ini masing-masing punya library ya teman-teman ya. Ini mungkin saya ingatkan kembali. Ini kita bisa ngejust ini skenario temperatur pada praktek nyatanya ini kita nggak bisa adjust ya. Ini nanti tinggal kita tempel aja. Nanti ini sensor ini menyesuaikan dengan kelembapan dan temperatur sekitaran sensor ini yang dipasang. Nah, ini intinya adalah simulasi untuk melakukan telemetri menggunakan menggunakan untuk menggunakan infrastruktur IoT ya. Tapi ini masih belum selesai infrastrukturnya karena ini belum kita sambungkan dengan Arduino Cloud. Tapi untuk pada pertemuan ini kita tidak coba pakai Arduino Cloud tadi ya, kita akan coba pakai Node-RED. Untuk alternatifnya, karena apa? Oh ya, karena kalau menggunakan Node-RED ini kita sangat bebas atau tidak terbatas untuk coba saya kembali lagi ke sini. Nah, untuk membuat klien publish-nya. Jadi kontennya, untuk membuat konten yang dipublish atau dalam konteks ini adalah sensornya. Untuk input sensornya kita bisa bikin banyak, sedangkan kalau dengan Arduino Cloud itu kontennya atau input sensornya hanya terbatas. Kita harus bayar versi Arduino Cloud yang Pro agar bisa konfigurasi atau routing ya, membuat infrastruktur IoT dengan kebutuhan input atau konten yang sesuai yang kita mau. Oke, nah kita sekarang mungkin langsung mulai dulu instalasinya. Kita mulai dari instalasi Node-RED-nya dulu. Nanti untuk menjelaskan wiring dan wiring dan sketchingnya nanti kita akan kita akan jelaskan saat kita demo. Nah, pertama teman-teman yang teman-teman harus install pertama ini adalah Node.js ini ya teman-teman. Cara installnya tinggal teman-teman pergi aja ke sini, download Node.js-nya ya. Ini download, kalau sudah nanti diinstal. Oke, kalau sudah diinstal nanti teman-teman coba mana nih, sebentar ya, mohon izin. Oke. Nah, ini teman-teman nanti install aja Node.js-nya. Sorry, saya kembalikan ke sini dulu aja. Nah, ini tinggal kalau mau installer menggunakan Windows ini bisa, atau kalau mau run di command prompt-nya bisa. Kalau teman-teman pakai Docker bisa pakai ini, atau kalau misalnya menggunakan Windows itu tinggal kita mana ini, apakah ada di docs ya? Ya, ini tinggal di copy aja ya. Ini nggak usah, kita coba pakai
oh ya ini ya langsung pakai Docker ya. Oke, atau kalau teman-teman mau langsung install pakai installernya langsung di sini aja bisa tadi ya. Nanti tinggal install. Ini Node.js atau sorry, ya Node.js ini adalah untuk mengaktifkan ini ya, teman-teman. Untuk bisa teman-teman running npm package atau running JavaScript package di lokal teman-teman, karena ini platform ini basisnya running menggunakan JavaScript, jadi harus download Node.js-nya dulu. Nanti kalau sudah kita cek aja. Ya, nanti kalau teman-teman sudah install, nanti kita langsung cek aja versi apakah Node.js-nya sudah berjalan. Di sini kita tinggal tulis scriptnya seperti ini. Node okay, version. Oke, seperti ini. Oh, sebentar, ini belum saya share screen ya. Kita ubah layarnya. Ini terminal. Oh, terminal tidak kelihatan. Hitam. Ini kenapa terminal nggak kelihatan? Oke, sebentar. Oke, nggak kelihatan ya. Oke, atau kita coba langsung share screen ya terminalnya ya. Sebentar. Saya ganti lagi. Ini saya share screen aja lewat sini. Jadi, sorry. Oke, kemudian nanti teman-teman tadi ya, sorry, di Node.js-nya kalau sudah terinstall, teman-teman tinggal buka ini CMD di sini. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Mohon maaf ini tabrakan. Nah ini nanti tinggal teman-teman running aja code ini untuk mengetahui bahwa Node dan npm kita sudah terinstall dan berjalan di ini ya, di komputer kita. Ini sudah berjalan ya. Ini versinya versi Node-nya 18 dan npm-nya versi 9.5. Ini kalau sudah berjalan teman-teman berarti sudah berhasil menginstal Node.js-nya, tinggal teman-teman sekarang menginstal Node-RED-nya. Oke, tinggal ke sini Node-RED install. Nah ini teman-teman tinggal copy ini ya, ini. Kalau nanti kita langsung pakai npm aja. Kalau teman-teman mau pakai docker, tinggal running docker image-nya. Nanti tinggal kopikan sintaks ini ke docker teman-teman, ke terminal docker teman-teman. Tapi kita pakai yang npm, jadi copy yang ini aja ya. Nanti di cmd lagi, di copy, kemudian di run. Nanti kalau sudah terinstall teman-teman, setelah itu install ini Node-RED dashboard ya.
install menggunakan ini code yang ini, tinggal di copy juga, copy paste enter. Nanti kalau sudah terinstall Node-RED dan Notepad dashboard, teman-teman langsung kembali lagi ke terminalnya ya. Ini saya running ya. Nanti teman tinggal tuliskan ini Node-RED, kelihatan nggak ya? Nah ini Node-RED ya, enter. Nanti dia akan membuka API localhost-nya. Nah, kalau misalnya sudah kebuka API localhost-nya, teman-teman tinggal copy ini API localhost-nya ke website. Ini di copy ke sini ya, ke browsernya. Nanti tampilan ini sebenarnya tampilan awalnya nanti nggak seperti ini. Ini saya sudah buat tampilan awalnya nanti kosongan ya. Saya buat baru nanti kosongan seperti ini. Nanti kita baru coba plug and play aja. Ini sistemnya seperti code block begitu ya. Tinggal plug and play kebutuhan ininya nih, kebutuhan konten, kemudian payloadnya, kemudian ini subscribe node-nya. Oke. Nanti sebelum kesini kita coba dulu melihat wiringnya dulu untuk menjelaskan wiringnya. Oke, kita mulai dari ini wiring. Kita coba bikin wiring sederhana dulu ya. Membuat infrastruktur brokernya coba pakai satu sensor dulu. Nih, misal kita pakai ini. Terus kita pakai DHT. Dan ingat teman-teman, nanti masing-masing sensor ini kita sematkan library-nya ya. Ini dulu deh. Ini aja dulu kalau gitu. Sebentar. Kemudian ini nanti teman-teman tinggal copy aja sintaksnya. Di sini saya punya reference. Oke. Dia copy. Oke, kita paste yes, allow. Nah, ini kita cek dia di mana nih. Ini di pin 9. DHT itu di pin 9. Nah, nanti kita lihat ini ya, teman-teman ya. Ini kan kita bikin deklarasikan sensor input ininya DHT pinnya di 9. Variabel DHT pin ini kita sesuaikan. Ini dulu kita sesuaikan deh. Ini ground ke ground. Ground ke ground. Dan cara wiringnya sederhana begini aja ya teman-teman. Ground ke ground, VCC ke VCC. Nah, ini sebenarnya teman-teman juga disarankan untuk ini harus membaca datasheet setiap setiap komponen yang kita pakai. Misalnya ini juga nih, misalnya ESP32. Kita lihat di sini datasheetnya untuk pin outnya ya. ESP32 pin out sama DHT kita pakai DHT22 datasheet. Nah, ini untuk memudahkan kita untuk wiring komponen-komponen yang kita punya, modul-modul komponen yang kita punya. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, pertemuan yang lalu ya. Ini DHT22 datasheet. Ini enaknya kita sudah pakai modul-modul ini, dia sudah ada datasheetnya, kita tinggal ikuti. Sedangkan sebenarnya ini sendiri ini kan adalah rangkaian minimum system ya. Nah, itu teman bisa
kembali ke pertemuan kedua, gimana sebenarnya kita membuat rangkaian minimum system ini ketika ingin kita memfabrikasi sendiri tanpa menggunakan modul. Sedangkan kalau sensor-sensor tuh sebenarnya kita juga bisa buat sensor sendiri. Misalnya kita mau buat sensor fotovoltaik atau apa namanya tuh, sensor dari ini namanya, misalnya kita bikin sensor sendiri gitu ya, atau sensor flex lah, misalnya kita bikin sensor flex sendiri, sensor flex using atau gini, sensor flex DIY begitu ya. Nah ini kita pakai apa nih, sorry, saya pakai cardboard strip sama apa ini, kalau nggak salah rangkaiannya itu resistor deh. Oh nggak resistor ya, cuman ini aja. Mana nih materialnya? Nah nih cuman 2 potong karton, dua strip aluminium foil. Nah aluminium foil itu nanti di jumper dengan kabel itu. Nah ini aluminium foil ini nanti dibuat dijumperkan dengan kabel ini. Nah ini ya, ini seperti itu tampilannya. Ini nanti bisa value integernya ketika di stretch dia tegangannya yang terbaca atau tegangan yang mengalir ya ke sini yang dibaca seperti ini nanti contohnya. Nah ini kita buatkan, kita taruhkan pinnya di sini untuk masuk ke detail pin out. Nanti ketika di stretch dia nah nih ketika dilenturkan, resistensi dari tegangan yang mengalir ke sini sesuai dengan lenturannya. Nah itu contoh-contoh kita bisa membuat DIY sensornya juga ya. Di luar kita membuat DIY minimum systemnya ini misalnya menggunakan misalnya menggunakan ESP32 gitu ya. Nah ini kita bisa memfabrikasi sendiri nih. Mana misalnya contohnya nih, oh nggak usah deh. Nah ini nih oke. Atau gini, menggunakan microchip. Kayak harusnya ada ya, kita coba cek di ini aja deh, ESP32 minimum system ini ya. Kita cek di ini aja apakah ada di instructable ini. Adanya langsung modul ya. Ya tapi nanti dalam kondisi kalau kita ingin membuat minimum system sendiri menggunakan microchipnya ESP32 sebenarnya bisa sih, ada kok. Ini karena kebanyakan sudah menggunakan modulnya aja ya. Nah nanti skematiknya seperti inilah teman-teman bisa lihat nih. Ini ada contoh skematiknya tapi kok nggak ada gambar fabrikasinya ya. Nah ini ESP32 nya disambungkan dengan ini langsung nih, langsung pakai USB UART dia langsung atau ini ya. Oh ini enggak, kalau ini enggak, ini masih pakai punya ya, inilah contohnya ya. Atau ini atau kalau yang paling ini sih, yang paling umum yang pakai Atmega ya, seperti kayak Arduino kan pakai Atmega 32 ya. Nah ini kayak gini di market udah banyak nih. Jadi ini sama Atmega sama Arduino Uno sama ini speknya nih, karena dia memakai microchip yang sendiri, microchip Atmel, microchip yang sama Arduino. Intinya kita bisa membuat ini tanpa modul ya, kita bisa membuat sendiri sensor inputnya, bisa buat sendiri minimum sistemnya tanpa menggunakan modul-modul yang sudah ada. Ini dalam Muslim ini kita pakai modul yang udah ada aja. Oke, ini kita wiringnya, kita lihat datasetnya. Sorry, bukan dataset, datasheet.
Kalau dataset itu untuk ini ya, nanti untuk pengolahan data. Nanti kita lihat kakinya. Nah ya. Ini 1 2 3 4 yang mana? Ini from left to right, ini VDD. Ini data, ini null, ini ground. Berarti yang dipakai nanti cuma 1 2 3 4. Sebenarnya kalau di Walkwi sudah ada ya keterangannya ya. 1 2 3 4. Nah, ini nanti SDA-nya kita sambungkan dengan pin SDA di sini. Nah, nanti pin SDA-nya di sini kita lihat di sini. Pin out-nya. Ya, SP32 pin out. SDA-nya di SDA-nya. Buka. SDA itu apa? SDA itu kalau di SP32 itu arsitektur untuk bus transfer data ya, atau SD data. Nah, ini ada di RTC, pin RTC, real time clock. Oke, sebentar. Kita ikutin ini aja. SDA-nya dia di mana nih? Di pin berapa? Pin 9 ya. So, pin 9 itu apakah SDA? Iya, betul. Ini GPIO 9 ini ya. Ini masuk dalam satu pin out, satu digital DGPO atau digital pin out ya. Digital pin out untuk SDA, SD data. Jadi nanti tidak sembarangan teman-teman wiring SD ini ke nomor 26, karena 26 kita lihat di sini. 26 itu bukan bus untuk transmit data ya. Kalau 26 kita lihat ini untuk DAC, untuk digital audio converter atau real time clock atau ADC. Jadi kalau mau nanti teman-teman mau ada tambahan modul perangkat DAC atau ADC, nanti pin outnya di sini. Tidak bisa pin outnya di 29 karena di 29 tidak ada fitur DAC-nya. Nah, kita ngikutin skematik dari komponen dan ngikuti skematik pin out dari modulnya. Ini kita taruh di 9, berarti di sini ya. Tadi di 9 di berapa? D berapa? Sorry. Nih ada di 28 ini ya, atau D2. D2. Sini harusnya ya. Oh ya, sudah benar ya. Nah, ini biarkan aja floating begini. Terus kalau sudah, baru kita nanti buatkan ini. Sorry. Ini kita config pub/sub-nya atau public line, publish dan subscribe line-nya. Di sini kita memakai SSID Walkwi guys. Ini memang standar bawaan dari ini ya, di bawaan dari Walkwi-nya. Kemudian MQ2 server kita pakai broker HiveMQ ini ya, dari server MQTT ini kita copy aja. Oke, kita copy ke sini. Nanti mungkin kita sedikit jelaskan ini anatominya ya. Kita deklarasikan semua kebutuhan ininya, modulnya. Atau library-nya. Ini library-nya kita pakai WiFi karena kita mau pakai ini dengan infrastruktur IoT ya. Kita mau men-send datanya atau men-transmit datanya by WiFi. Jadi kita menggunakan WiFi di sini untuk mengirim datanya. Kemudian pub/sub ini untuk nanti kita komunikasi dengan brokernya. Sedangkan ini adalah ini ya, library untuk DHT-nya atau sensor suhunya. Nanti library manager juga teman-teman harus tambahkan di sini ya. Ini pub/sub. Oke. Kemudian ditambahkan tadi DHT. Lalu tambahkan juga WiFi.
Nah, ini seperti ini. Oke. Kalau sudah, nah ini kita coba sedikit menjelaskan anatomi dari codingnya sedikit ya. Tadi kita sudah mendeklarasikan, sudah mengimport library yang kita pakai, kemudian kita deklarasikan pinoutnya, pinout untuk ini, untuk sensor ya. Lalu kita konfigurasikan SSID untuk bisa connect ke brokernya ya, menggunakan server yang tadi, MMQ tadi. Nah, ini baru kita tadi setelah kita mengimport semua library yang kita butuhkan, kita deklarasikan input digital pinoutnya untuk DHT. Ini kita, kalau ini adalah ini kita ini, kemudian kita konfigurasi SSID apa yang nanti kita akan connect ini ya. Untuk ininya, untuk wifi yang dihubungkan di ESP32-nya. Nah, ini kita punya skenario kalau misalnya nih server kita tuh adalah menggunakan server lokal begitu ya. Jadi kita asumsikan kita punya SSID ini untuk kita bisa konekkan ke ESP32 ya. Oke, setelah itu kita setup servernya sesuai dengan tadi arahan dari broker. Kita pakai broker yang ini. Kemudian kita lalu deklarasikan juga ini WiFi client-nya, ESP client dan PubSub client-nya ini untuk mengelola koneksi Wi-Fi-nya ya. Ini ya, yang ESP client. Dan PubSub client untuk mengelola koneksi MQTT-nya menggunakan ya, function PubSub client. Nah, lalu kita setup fungsi setup Wi-Fi-nya ini untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi kita. Oke, maaf, saya lanjut kembali. Kita tadi sampai dengan ini ya. Ya, ini tadi setup Wi-Fi ini kita konekkan ESP32 ini ke ininya ya, ke alamat Wi-Fi rumah misalnya. Kalau dalam kondisi konteks ketika kita tidak menggunakan Walkwi ya, karena ini Walkwi menyediakan kayak virtual Wi-Fi address-nya ini. Jadi kita deklarasikan Wi-Fi-nya yang kita akan konekkannya ini dengan password yang nggak ada. Nah, ini kita bikin kondisi microcontrollernya nanti akan connect dengan Wi-Fi dengan SSID dan password yang sudah kita deklarasikan di sini. Nah, lalu nanti di print ketika sudah connected ya. Kalau sudah connected dengan SSID Wi-Fi-nya, setelah itu nanti di callback menggunakan fungsi callback di sini ya. Ini untuk nanti setiap kali fungsi callback nanti kalau kita sudah berhasil terhubung juga dengan server MQTT-nya, nanti akan di print
dengan pesan gini ya, message receive ketika setiap kondisi di mana yang callback ini adalah kondisi di mana nanti ketika kita menerima pesan dari MQTT-nya ya. Dalam simulasi kita ini kita nanti bisa, karena ini saya belum settingkan ininya ya, sentikan tadi output LED sebagai subscribe-nya yang mensubscribe dari kontennya MQTT. Nanti ketika MQTT nanti atau tombol di dashboard mana ya? Contohnya kita. Nah ya ini, sorry. Oh bukan. Intinya tadi kita membuat kondisi nanti di sini ada LED ya. Tambahin ini. Ini LED kita sambungkan ke ini katoda anodanya, katoda yang anodanya coba kita cek, saya lupa. LED katoda anoda katoda yang negatif ya. Katoda yang negatif berarti katodanya kita sambungkan ke ground, anodanya kita sambungkan ke digital pin out, misalnya ke 26. Nah nanti kita bikin di sini, kita tambahkan lagi ini untuk LED ya. Ini nanti kondisinya, tapi karena kita belum menggunakan LED ini, nanti sementara kita coba pakai ini dulu aja, demonya pakai 1 dulu. Ini misalnya di 9. Ini GPIO berapa ini? Yang 26 di GPIO nya aduh mana sih? Nah ini tadi berapa? 26 ini GPIO. Oh ya, GPIO 26. Kita bikin 26. Nah ini nanti kondisinya, karena simulasinya kita di tugas itu nanti ini sebagai yang mensubscribe, kalau ini sebagai konten, sebagai yang mempublish. Kita lihat tadi diagramnya. Mana ya? Sorry. Ini. Ya. Ini yang mempublish. Tadi kalau misalnya kita membuat 2 skenario yang ada konten sensor input yang mempublish, juga nanti di MQTT client kita, di microcontroller kita juga nanti menerima callback dari konten yang dipublish oleh Node-RED. Dalam kondisi ini nanti di dashboard kita akan ininya ya, akan kontrolnya. Nanti ini kita bikin button virtual. Nanti kita ketika klik buttonnya, LED-nya hidup. Harusnya begitu. Maka kita bikin callback di sini untuk kebutuhan debug message payload dari MQTT kliennya ya. Bisa berupa nanti pesan printout, pesan serial print, ataupun pesan perintah publish dari MQTT kliennya. Oke, baru kita bikin fungsi reconnect ini di sini. Ini ya, ini saya sudah bikin ini ya sih sebenarnya, sudah bikin fungsi void setupnya biar nanti nyala. Tapi nanti dulu lah, ini dulu ya kita coba. Nanti kita bikin fungsi reconnect di sini untuk memastikan ESP32-nya selalu nanti connect ke MQTT-nya. Ini ada serial
serial attempting connection. Kalau misalnya kita ingin mengconnect, kita mau mengconnect, nanti kalau sudah berhasil statusnya connected gitu. Oke, nanti ketika di connect, ini kita bikin, sorry. Nah ini teman-teman nanti diganti ya. Nanti ini bisa diganti sesuai dengan node-RED-nya. Node-RED, nama konten dari node-RED-nya. Nanti coba kita lihat dashboard node-RED-nya ya. Oh, dashboard kontennya kita belum buat ya. Oke, habis ini kita langsung buat dashboard dan ini konfigurasi di node-RED-nya. Nah ini kita ganti konten. Nanti kita akan namakan di routing node-RED-nya dengan konten. Nanti kalau misalnya dia valid untuk di-connect, dia berusaha untuk meng-connect lagi ya. Instead untuk di try again, connect-nya lagi kembali ke sini. Nah, setelah itu kita bikin setup ini ya, setup untuk koneksi WiFi broker MQTT. Ini ya di sini kita set WiFi-nya, kita setup MQTT-nya, setup callback-nya, dan setupkan pin-nya, pin untuk DHT-nya, Setelah itu setelah disetup, nah ini penting ya teman-teman. Ketika kita ini untuk inisialisasi void setup ini penting di setiap kita men-script gunakan ini ya, ini kan bahasanya basicnya C++ ya teman-teman. Jadi kita butuh menginisialisasi setelah kok ini tahap ini sampai sini kan mendeklarasi ya. Ini mendeklarasi semua variabel dan kelas public class-nya. Setelah itu kita mulai di sini untuk inisialisasi, untuk mengcompile semua variabel yang sudah kita deklarasi tadi ya. Nah ini untuk for loop-nya, untuk perintah perulangannya. Nah ini kita setup ini untuk LED. Oh, pin mode untuk LED itu, oh ini pakai built-in ya, sorry. Built-in LED, nanti LED nyala di sini, sudah ada LED nyala di sini. Berarti nanti sebenarnya yang callback tadi saya kemarin buatkan untuk ini ya. Ini untuk menerima pesan dari MQTT untuk callback. Kalau misalnya dia sudah menerima sudah menerima konten dari yang kita publish, nanti dia akan built-in LED-nya akan nyala. Nanti kita coba cek. Sementara yang ini untuk yang LED ini kita bikin LED, atau jangan LED ini aja, kita bikin lampu rumah gitu ya. Lampu rumah. Nanti kita deklarasi variabelnya kita akan lanjutkan di void setup dan di ini ya, di void loop-nya. Tapi kita coba pakai ini di HT dulu. Setelah itu, setelah semua fungsi setupnya sudah kita sudah kita inisialisasi, jangan lupa ini serial begin-nya ini untuk ini ya. Serial begin tuh untuk apa istilahnya itu, kalau di Arduino tuh punya serial monitornya. Oh ya, ini untuk red serial motornya, standarnya segini, dibuat aja segini. Ini kita jangan lupa setup wifi-nya, setup PubSub-nya ya, dan setup sensornya. Kita loop dengan funksi loop ya. Ini kita berikan kondisi. Oke. Nah ini fungsi for loop-nya. Ini kita bikin kondisi untuk mengkoneksikan klien ke broker kita ya. Terus nanti kondisinya ketika dia belum connect, nanti akan mencoba reconnect ya. Lalu kita pastikan ini eksekusi sketch-nya ini dalam rentang 2 detik, setiap 2 detik sekali untuk mengeksekusi
ininya ya, mengeksekusi task ini. Task kita yang kita buat di sini adalah salah satu ini sorry ini kita mengambil ini dulu kita mengambil data tempnya, data temperatur dan humidity-nya. Setelah itu, setelah kita get datanya, kita simpan dalam format, kita simpan tempnya ke variable string temp ini, lalu kita print out ketika sudah mengget data temperaturnya. Ini kalau sudah data temperaturnya ini temperatur, ini suhu ya, kurang lebih sama. Data temperaturnya kita simpan ke variable temp. Nanti setelah itu di print out di serial monitor berapa data temperaturnya. Kemudian dari temperatur ini kita print out serial print lagi ke publish ya. Data variable tempnya ini kita kirim, kita publish ke MQTT-nya. Nah, ini kemudian variabel data yang disimpan berupa string tadi kita convert menjadi array, bilangan array nanti dengan fungsi temp.ctsr ini ya. Nanti kita kirimkan data publish dari temperature itu berupa nanti angka yang atau variabel integer yang terbaca oleh DHT-nya pun sama dengan humidity ya. Nah, begitu kurang lebih memahami analogi logika codingan kita ya. Nanti ya coba running dulu ini, pastikan ini semua sudah berjalan. Oh, sebelum kita running kita berpindah ke Node-RED-nya. Nah, cara membuat skematik Node-RED-nya ini tinggal kita plug and place saja ya teman-teman. Ini kita coba dimulai dari sini. Kita ambil data publish-nya menggunakan MQTT. Nah, ini enaknya kalau menggunakan Node-RED kita bisa membuat skenario konten yang banyak ya, sesuai kebutuhan sensor kita, input sensor kita secara gratis. Sedangkan kalau menggunakan Arduino Cloud kita harus bayar ini setiap konten yang akan dipublish di brokernya, atau setiap input sensor yang akan digunakan sebagai konten itu harus berbayar. Maka anaknya pakai Node-RED itu adalah gratis. Kita bisa setup berapa banyak konten yang kita mau atau inputan sensor yang kita mau. Nanti karena kita kebutuhannya hanya satu atau hanya dua, ya yaitu tadi ya, konten untuk suhu dan temperatur ya. Ini kita setting seperti ini teman-teman. Ini kita klik 2 kali. Nah, untuk mengkonfigurasi ini awalnya kosongan ya. Ini sebenarnya kosongan. Nanti tinggal teman edit di sini, berikan namanya, samain aja nama dengan server atau dikosongin juga bisa. Nanti tinggal isikan server, nanti otomatis namanya server. Dan portnya jangan lupa ikuti portnya sesuai dengan port ini ya yang diberikan. Kita pakai TCP port aja untuk ini ya, komunikasi busnya. Setelah itu kita kembali lagi ke Node-RED-nya. Untuk menjalankan Node-RED ini jangan lupa teman-teman, saya ingatkan kembali, kita buka CMD, terus nanti ketik aja node garis node, ini garis apa namanya, node strip red gitu ya. Setelah itu nanti kalau udah muncul, belum kelihatan ya. Ini saya coba buka lagi. Hilang. Oke, kenapa hilang? Atau saya tambahkan sini. Sorry, ini
Oke, sebentar. Saya tambahkan capture lagi. Ini terminal. Oh, udah kelihatan terminalnya ya. Emang nggak kelihatan terminalnya. Ini seharusnya terminalnya teman-teman. Tapi blank di sini ya, kosong. Oke, intinya nanti teman-teman tinggal saya hapus dulu. Kita nanti teman-teman tinggal tuliskan di CMD note note terus garis apa namanya ini? Strip ya, sorry, not strip red. Tapi setelah itu nanti muncul ini nih apa IP localhost-nya. IP address localhost tinggal di copy. Ini kebetulan punya saya ini ya. Nanti dia langsung masuk ke palette ini, ke dashboard ini. Nah, nanti setelah itu teman-teman dimulai dari MQTT in ini di setting ininya tadi kembali ke sini. Servernya samakan dengan HiveMQ ini ya. Portnya juga samakan. Ini dibiarkan kosong aja nggak apa-apa. Nanti tinggal update ya. Setelah itu topiknya, topiknya kita buat. Topiknya ini adalah tadi kita bikin nama konten slash ini temperatur. Ini namanya kita sesuaikan dengan ini tadi walkway kita. Ini ya. Nih, client publish-nya kita berikan variabel namanya adalah konten MQTT. Oke, wait sebentar. Oke, ini kita ganti tadi dengan konten ya sudah. Oke. Nah, ini kita sesuaikan namakan ya, teman-teman. Kalian publish-nya sesuai dengan nama topiknya. Nama kontennya atau nama topik atau nama konten gitu ya. Nah, setelah itu tinggal samakan juga ini kasih nama konten humidity begini ini dan sudah. Kemudian oke, sudah. Kemudian kita bikin message payloadnya dengan cara debug di sini teman-teman. Ini dikosongin aja namanya. Oke, ini kita bikin 2. Oke, seperti ini. Nah, ini setelah itu tinggal kita buat dashboardnya. Dashboardnya dalam kasus kita pakai Gogmeter sama chart ya. Ini kita coba di Gogmeternya ini kita edit dulu. Nah, ini teman-teman nanti bikin grupnya, dibikin grup baru. Nanti sementara kosong, ini kita bikin coba. Kita bikin baru, update ya. Nah, nanti tinggal dipilih grupnya yang ini. Pun juga sama dengan ini grupnya, samakan ya. Setelah itu kita bikin label ini untuk misalnya untuk kelembaban ya. Kita pakai kelembaban untuk grafisnya berupa Gogmeter. Gogmeter tuh nanti kayak berupa kayak Gogmeter ya. Gogmeter tuh sama seperti yang kayak di ini ya, di referensi ini. Nah, ini yang Gogmeter tuh ini ya. Ini yang nanti kita bikin dashboard grafik suhu pakai ini. Oke. Kita kembali lagi ke dashboardnya. Kalau sudah, ini kita bikin namanya kelembaban. Sisanya kita biarkan aja. Lalu kita sambungkan ini ke sini. Ini ke sini, node-nya kita sambungin ini ke sini. Ke sini. Sorry. Ini di bawah aja biar disamain. Oke. Sudah selesai. Kita membuat flow diagram bloknya di Node-RED. Kalau sudah selesai, kita deploy. Oke, kalau deploy sudah selesai, nanti kita kembali lagi ke Walkway.
kita coba running. Iya, akan compile dulu. Codingnya di-compile dulu semuanya. Oke, masih menunggu compile ya. Kita cek. Oke, sudah berhasil. Kita cek serial monitor di sini. Kita menunggu eksekusi void kayak ini sudah connecting. Kita connecting dulu ke WiFi walkway-nya. Kalau sudah connected, kita tunggu dia connect ke MQTT brokernya. Oke, ini masih connecting. Oke, masih proses connecting. Save dulu. Praktikum IoT. Node-RED. Oke, tidak apa-apa. Oke, coba kita ulang lagi. Kita tunggu, kita coba. Masih connecting. Oke, sudah connect harusnya nih ya. Oh, masih connecting. Kita tunggu. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil connected teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini dia sudah berhasil connected ke WiFi-nya dan sudah berhasil connected ke server brokernya. Ini kita coba adjust misalnya 65, humidity-nya 62. Kita cek ininya, kita cek temperatur. Nah, kayak sudah berubah. Ini maksudnya dalam kondisi ini mengget datanya selama 2 detik sekali. Tapi dalam kondisi sensor ini sebenarnya tidak bisa adjust ya temperatur humidity-nya. Ini memang nanti akan kalau di sensor fisiknya dia akan mendetek suhu dan humidity sekitar ruangan nih yang terpasang sensor ini. Nah, kita kembali ke Node-RED, apakah dia sudah connected? Dia sudah connected dan kita lihat di sini message payload-nya sudah masuk ya. Kita ubah jadi 65, dia juga sudah masuk. Nah, ini setelah itu kita buka dashboard-nya. Cara membuka dashboard-nya adalah ini, kita tinggal copy seperti ini. Copy ke new tab aja. Kita sebelahkan dengan ini. Kita copy localhost-nya, IP localhost-nya, kemudian ini UI. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini, oh namanya masih chart ini. Namanya kita ganti yang kelembapan ya. Yang chart ini kita ganti namanya dengan suhu. Dan kita deploy lagi. Kita refresh lagi.
Oke, enter. Sebentar kita cek. Kita coba copy lagi deh. Kita copy lagi dashboardnya. Begini. Oke, sebentar. Kita coba stop dulu deh. Walkthrough-nya kita stop dulu. Oke, sudah connected ya. Oke, coba kita ganti dengan 32 Desktop motor sudah diganti. Di Node-RED-nya apakah sudah diterima? Sudah terima 3213. Kita cek di sini. Nah, sudah ya. Ini teman-teman dashboard sederhana kita menggunakan Node-RED ya. Kita bisa sebenarnya nanti ini kita bisa styling lagi dashboardnya di Node-RED-nya ini, ataupun nanti styling langsung di ininya, di environment front end-nya ya, di HTML atau dan CSS-nya itu bisa kita bikin lebih natif lagi, atau menggunakan framework, karena ini juga menggunakan framework JavaScript, nanti menggunakan Vue.js. Kita tambahkan satu teknologi dengan Vue.js untuk bisa merubah tampilan dashboardnya ya, yang lebih interaktif. Ini kita ganti lagi misalnya, jangan 32, kita ganti lagi misalnya update ke 60, humidity-nya ke 89. Kita cek perubahannya real time. Kita cek dulu di sini apakah berubah, apakah sudah mengirim. 32 perubahannya sudah dikirim. Kita cek dulu walkthrough-nya. Oke, terkirim lagi. Kita sandingkan aja kalau gitu. Ini kita sandingkan dengan ini. Nah, biar real time. Nah, ini sudah berubah ya suhunya sesuai dengan get data dari nggak kelihatan, nggak kelihatan ternyata. Ya udah nggak apa. Ini harus disandingkan ya, walkthrough-nya dibuka biar dia nggak membaca cache tapi simulasinya jalan terus. Ini jalan, dashboardnya jalan, berubah ya. Sharing waktunya setiap 2 detik mengget datanya ini ya, tadi meloop fungsi get datanya. Untuk grafisnya dashboard interaktif sebenarnya ada opsi lagi, nanti kita bisa pakai Grafana, tapi nanti mungkin ini pertemuan semester selanjutnya kita akan coba oprek menggunakan ini ya untuk visualisasinya. Ini lebih interaktif lagi nih dashboardnya ya. Dashboardnya lebih interaktif lagi nih, lebih bagus lagi. Kita cek mana sih? Grafana Sandbox coba. Nanti tinggal kita routing aja server dan portnya ke Grafana nanti biar bisa lebih bagus. Tapi mungkin itu untuk case selanjutnya ya teman-teman ya. Ini dashboardnya bagus-bagus nih, kita lihat. Nah ini misalnya, itu lebih interaktif ya, lebih asik ya. Kalau mau di deploy, mau diimplementasi di web app, pakai Grafana juga bagus. Atau sebenarnya nanti pakai Node-RED dengan customisasi styling menggunakan di file ininya ya, file template-nya bisa di styling sesuai dengan kemauan kita. Bahkan ditambahkan dengan fitur JavaScript, framework JavaScript seperti Vue.js juga bisa. Oke, begitu teman-teman untuk praktek kita menggunakan Node-RED ya. Semoga teman-teman nanti bisa mengikuti dari awal dan menjadi alternatif. Selain menggunakan Arduino Cloud, kita bisa menggunakan Node-RED se-custom apapun tampilan dashboardnya ataupun ini ya, routing untuk Node client, Node kontennya bisa banyak, tidak terbatas seperti Arduino Cloud, tapi kita sudah bisa membangun sistem IoT yang
real time data telemetrinya. Begitu teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya untuk menyaksikan tayangan tutor ini ya. Semoga teman-teman bisa mempraktikkan di rumah dan bisa oprek lagi lebih dalam ya fitur-fiturnya di Node-RED ini. Oke, baik, saya cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.